Malam minggu di sebuah coffee shop yang jadi tempat nongkrong favorit Rio dan teman-temannya. Rio dikenal di tongkrongannya sebagai cowok yang selalu ingin terlihat mapan. Gaya harus keren, dompet harus kelihatan tebal, dan yang paling penting, selalu ingin jadi pusat perhatian. Belum lama putus dari pacarnya, Rio justru datang dengan cewek baru di sampingnya. Wajahnya santai, seolah tidak ada yang berubah dalam hidupnya. Wih, baru juga seminggu putus, udah update aja. Ini NPC baru apa gimana? Upgrade bro, hidup tuh harus naik level, jangan stuck di karakter lama. Cepet banget lo move on. Gue kira minimal pura-pura sedih dulu seminggu kek. Ngapain sedih, yang pergi satu, yang ngantri banyak. Jangan gitu dong, jadi malu aku. Malu apaan, cewek gue harus pede. Tadi aja tas langsung gue beliin. Bentar, tas apa nih? Rio ini dari tadi maksa beliin gue tas, padahal gue nggak enak. Tas doang, kalau gue sayang sama cewek, apapun gue kasih. Prinsip gue, cewek gue nggak boleh kelihatan murah. Emang berapa tuh tas? Ya nggak mahal sih, cuma 3 jutaan. Hah? 3 juta? Lo bilang gak mahal? Gua aja beli galon masih nunggu promo. Makanya, jangan jadi rakyat jelata terus. Upgrade dikit napa hidup lo. Tapi serius, lo nggak kepikiran mantan lo sama sekali? Kepikiran, buat apa? Hidup gue malah lebih tenang tanpa drama. Bukannya dia dulu baik banget ya sama lo? Justru itu masalahnya. Cewek terlalu baik tuh gampang dikontrol. Disuruh apa aja nurut. Maksudnya? Bukan kamu ya sayang. Kamu mah spesial. Fix Rio abis putus bukannya sedih malah launching season baru. Bro, cowok kayak gue mah gak pernah sendirian. Gue kan laku keras. Iya, biasanya barengan sama cicilan. Circle miskin emang gak ngerti konsep memberi. Rio, lapar. Katanya mau makan steak. Gas, yang mahal sekalian. Hidup cuma sekali. Ini kartu kreditnya aman gak sih? Gak tahu, tapi gaya dulu, tagihan belakangan kayaknya. Intinya gini aja deh. Putus dari siapapun gak bakal bikin hidup gue turun. Yang pergi 1, yang datang bisa 10. Yang 10 tahu sifat asli lo gak? Tenang aja, selama dompet masih kebuka, semua juga betah. Rio percaya dirinya selalu punya kendali atas hidupnya dan hidup orang lain. Malam itu, ia merasa tetap di atas, dikelilingi tawa, gaya hidup mewah, dan wajah baru di sampingnya. Ia belum sadar, kesombongan seringkali adalah langkah pertama menuju kehancuran. Dan malam itu, tanpa Rio tahu, karmanya sudah mulai berjalan pelan ke arahnya. Beberapa minggu setelah putus, kehidupan Rio tidak semulus yang ia pamerkan ke semua orang. Gaya hidupnya tetap tinggi, tapi isi dompetnya mulai menipis. Dan seperti kebiasaannya dulu, setiap kali terdesak, Rio selalu punya satu orang yang bisa ia manfaatkan. Lala. Dengan penuh percaya diri, Rio datang ke rumah Lala, masih yakin Lala belum benar-benar lepas darinya. Rio belum tahu, orang yang berdiri di balik pintu itu bukan Lala yang dulu. Lah, akhirnya keluar juga. Kangen gue. Ada perlu apa? Apaan sih? Jutek amat. Masa sama mantan sendiri kayak sama debt collector? Kalau nagih duit terus, kan gak ada bedanya sama debt collector. Gue lagi butuh bantuan dikit. Gak. Lah, gue aja belum ngomong butuh bantuan apa. Apapun jawabannya tetap enggak. Lah, kita kan pernah punya hubungan. Masa lu setega itu? Yang tega itu orang yang manfaatin perasaan gue. Jangan lebay deh. Gue cuma minjam. Lo nggak pernah minjem, Rio. Lo terbiasa minta. Dan gue dulu terbiasa nurut. Lo berubah ya sekarang? Enggak. Gue cuma akhirnya waras. Jangan sok kuat, Dela. Gue tahu lo masih sayang. Rio, satu hal yang baru gue sadar, ternyata kehilangan lo itu bukan luka, tapi lega. Nggak usah akting kuat. Dulu aja lo nggak bisa hidup tanpa gue. Salah. Dulu gue nggak bisa hidup tanpa harapan. Dan gue kira harapan itu lo. Padahal lo cuma beban. Kamu Rio ya? Iya, Tan. Oh, jadi ini cowok yang bikin anak saya ngutang ke sana sini.
Itu salah paham, Tan. Saya belum selesai. Dengan bangganya kamu datang ke sini setelah semua yang kamu ambil dari anak saya. Saya cuma mau minjem. Kamu ini lucu ya. Masih pede minta setelah ketahuan cuma numpang hidup dari perempuan. Saya aktif di grup WhatsApp ibu-ibu komplek. Facebook saya juga lumayan rame. Mau saya viralin kamu di sana? Gak usah segitunya kali, Tan. Biar semua orang tahu. Supaya gak ada lagi anak perempuan yang kamu manfaatkan. Cowok itu harusnya melindungi, bukan numpang hidup. Rio, lu pernah bilang banyak cewek ngantri buat lo. Sekarang, coba minta ke mereka. Saya hitung sampai 3. Kalau kamu masih di depan rumah saya, kamu tanggung konsekuensinya. Silahkan angkat kaki dari sini sekarang juga. Dan besok pagi, saya akan buat kamu terkenal di mana-mana. Hari itu adalah pertama kalinya Rio ditolak tanpa ragu, merasakan bagaimana rasanya harga diri jatuh. Dan tanpa ia sadari, itu baru permulaan dari semua kehilangan yang akan ia rasakan. Keesokan paginya, sesuatu yang tidak pernah Rio bayangkan mulai terjadi. Postingan tentang dirinya menyebar cepat, dari grup WhatsApp, ke Facebook, TikTok, lalu kemana-mana. Cerita tentang ia adalah cowok red flag, manipulator, tukang porotin cewek, dan tentang sikap kasarnya. Nama Rio dikenal bukan karena gaya hidupnya, tapi karena reputasinya. Rio masih belum sadar seberapa jauh kabar itu menyebar, sampai seseorang akhirnya menunjukkannya langsung. Sayang, kok mukanya ditekuk gitu? Laper? Kita makan yuk. Kita perlu ngomong. Ngomong aja, jangan tegang gitu. Kayak mau mutusin gue. Kita nggak usah ketemu lagi setelah ini. Apaan sih? Pagi-pagi ngeprank. Gue serius, Rio. Gue baru tahu reputasi lo ternyata sejelek itu. Hah? Dari siapa? Jangan dengerin omongan orang deh. Semua orang ngomong hal yang sama. Postingan yang bilang lo cowok red flag, manipulatif, tukang porotin cewek dan kasar, udah viral di mana-mana. Jarang loh satu kota bisa sepakat kalau seseorang itu red flag. Halah, gitu doang. Itu mantan gue yang nyebarin. Dia emang drama queen. Mantan lo yang drama atau lo masalahnya? Lucu ya, setiap cowok bermasalah selalu nyalahin mantannya. Jadi lo lebih percaya orang lain daripada gue? Ini cuma fitnah. Orang tua gue sampai nelpon pagi-pagi. Mereka nanya, apa gue udah nggak waras pacaran sama cowok kayak lo? Terus lo percaya aja? Awalnya enggak. Tapi gue inget-inget lagi dan ngerti kenapa semua orang ngomong gitu. Cara lo ngomong, cara lo ngerendahin orang, cara lo pamer uang, itu bukan cowok mapan, Rio. Itu cowok haus validasi. Jaga omongan lo ya. At least, gue masih punya harga diri. Jangan deket-deket gue lagi. Gue nggak nyaman terlalu deket sama lo sekarang. Segitunya? Gue malu dilihat orang bareng lo. Orang tua gue sampai bilang, jangan bawa cowok kayak lo ke rumah. Lo malu punya gue? Iya, gue jijik kalau ingat sikap lo yang red flag itu. Jadi lo mutusin gue gara-gara postingan doang? Bukan, gue mutusin lo karena gue baru sadar reputasi lo lebih kotor dari yang gue kira dan standar gue gak serendah itu. Bukannya kemarin lo seneng gue beliin tas? Lo boleh ambil, gue gak mau pegang barang dari cowok yang dianggap sampah sama orang-orang. Dan satu lagi, hapus semua foto gue di Instagram lo. Tasya, jangan lebay gini lah. Mulai sekarang, jangan hubungi gue lagi. Dan gue saranin, lo harus mulai sadar diri. Hari itu, bukan cuma Tasya yang menjauh, tapi juga citra yang selama ini Rio banggakan. Dan saat bisikan mulai terdengar lebih keras dari pujian, itulah tanda kejatuhan tidak lagi bisa dihentikan. Beberapa hari setelah namanya mulai ramai dibicarakan, Rio tetap datang bekerja seperti biasa, berusaha terlihat normal. Tapi ada satu hal yang Rio belum mengerti. Masalah pribadi bisa berubah jadi masalah profesional ketika orang lain mulai merasa tidak aman. Dan pagi itu, manajer kafe sudah menunggunya. Bukan untuk briefing, tapi untuk keputusan. Rio, setelah shift ini selesai, saya mau kamu besok gak usah datang. Hah? Wah, akhirnya libur juga gue. Bukan libur, kami menghentikan kerjasama dengan kamu. Maksudnya, saya dipecat. Iya, Salah gue apa, Pak? Kerja gue bagus.
Kerja kamu tidak bermasalah. Perilaku kamu yang bermasalah. Jadi gara-gara omongan orang ya? Kami menerima beberapa laporan pelanggan. Ada yang merasa tidak nyaman dilayani oleh kamu. Seriusan cuma gara-gara gosip? Buat bisnis seperti kami, reputasi itu bukan gosip. Itu risiko. Itu ya cowok yang viral itu. Iya, yang toksik dan red flag abis. Dilihat langsung mirip Opet, sok kegantengan banget. Iya, padahal kayak pulu-pulu. Pak, ini gak adil. Hidup pribadi saya urusan saya. Betul. Tapi ketika hidup pribadi kamu membuat pelanggan kami tidak nyaman, itu jadi urusan kami. Pak, saya butuh kerjaan ini. Kamu seharusnya memikirkan itu sebelum memperlakukan orang lain dengan buruk. Karma sering datang lewat pintu yang tidak kita duga. Pak, tolong kasih saya kesempatan satu kali aja, Pak. Kafe ini dibangun dengan kepercayaan. Dan kepercayaan itu hilang saat nama kamu lebih sering dibicarakan karena masalah daripada karena kopi. Silahkan selesaikan administrasi kamu hari ini. Coba mulai jaga sikap di tempat berikutnya. Rio dulu percaya selama masih terlihat keren, hidupnya akan baik-baik saja. Tapi ia lupa, reputasi tidak dibangun dalam sehari dan hancurnya sering lebih cepat dari yang kita bayangkan. Hari itu, Rio tidak hanya kehilangan pekerjaan, ia kehilangan tempat terakhir yang masih membuatnya terlihat bernilai. Sejak kehilangan pekerjaan, Rio masih berusaha terlihat baik-baik saja. Ia tetap nongkrong, tetap bergaya, tetap tertawa paling keras, seolah hidupnya tidak berubah. Padahal, ada sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Selamat pagi, dengan Rio. Iya, ada apa ya? Kenapa mobil saya diderek? Kami dari pihak leasing. Kendaraan ini menunggak 8 bulan. Kami akan melakukan penarikan hari ini. Pak, ini pasti salah data deh. Kami sudah kirim surat 3 kali. Tidak pernah ada respon. Loh, kirain mobilnya udah lunas. Sering banget dipakai pamer soalnya. Pak, gak bisa tunggu bentar. Saya lagi gak ada uang masuk. Kami sudah menunggu 8 bulan, Mas. Lah, bro, mobil lo kenapa? Hah, paling miskom aja. Tidak ada miskom. Ini kredit macet. Loh, katanya kemarin belinya cash. Ternyata lo bohong demi bisa pamer ya. Pak, jangan sekarang dong. Banyak orang. Justru karena banyak orang, kami harus profesional. Pantes kemarin malam didorong. Bensin aja kali nggak kebeli. Lihat apa sih? Gak pernah lihat mobil ditarik. Silahkan hubungi kantor jika ingin menyelesaikan tunggakan. Rio pernah berpikir, selama terlihat kaya, orang akan menghormatinya. Tapi ia lupa, kebohongan mungkin bisa dibawa jalan-jalan, namun tidak bisa dibawa lari dari tagihan. Beberapa hari setelah mobilnya ditarik, hidup Rio berubah cepat. Tidak ada kendaraan, tidak ada pekerjaan, tidak ada pacar. Dengan sisa gengsi yang masih ia kumpulkan, Rio mendatangi tempat tongkrongannya, tempat yang dulu selalu membuatnya merasa penting. Hari itu, rasanya berbeda. Wih, pada serius amat? Nggak kangen gue apa? Enggak tuh. Bro, gue lagi seret nih. Bisa pinjem dulu gak? 1 juta, 2 juta, bebas lah. Bukannya lo tajir, bro. Hidup lo kan selalu foya-foya. Iya, katanya banyak cewek ngantri buat lo. Ya elah, bercanda mulu loh. Kita nggak bercanda. Lo aja dulu kalau ada yang curhat soal duit langsung bilang, miskin kok dipelihara. Ya, roda hidup muter lah. Iya, tapi muternya jauh juga ya. Serius, gue lagi butuh duit. Temen masa nggak nolong? Kita cuma temen nongkrong, bukan buat nanggung hidup lo. Gue bakal balikin. Balikin? Cara lo balikin gimana? Ngutang lagi ke cewek baru? Mobil aja ditarik leasing karena nunggak 8 bulan? Gak usah nyindir lah. Kita nggak nyindir. Kita cuma lagi ngomong pakai gaya lo dulu. Ingat nggak lo pernah bilang, kalau nggak punya duit ya jangan nongkrong. Minimal traktir makan dulu deh. Gue dari pagi belum makan. Lah,
Bukannya lo dulu paling gengsi di traktir. Dulu malah pernah marah cuma gara-gara kopi saset. Standar lo tinggi soalnya, kita takut ngecewain. Gue kira kita teman. Kita pernah temenan, Rio. Tapi lo lebih sering bikin kita ngerasa kecil. Sekarang lo ngerasain ya, duduk di posisi yang dulu sering lo hina. Jadi, gak ada yang bisa nolong gue. Bukan gak bisa, kita cuma gak mau. Takut gak balik. Santai, gue masih bisa sendiri. Rio dulu paling takut terlihat lemah. Makanya ia selalu memilih jadi orang yang meremehkan sebelum ia diremehkan. Tapi hidup punya cara aneh untuk menyeimbangkan segalanya. Lidah yang pernah melukai orang lain seringkali menjadi gema paling keras saat kembali ke arah kita. Malam itu, Rio berjalan tanpa arah. Sejak semuanya runtuh, pekerjaan, teman, dan harga dirinya, ia bahkan tidak punya uang untuk sekedar mengisi perut. Lelah dan lapar, Rio akhirnya duduk di pinggir jalan, berharap rasa kosong di perutnya tidak sekeras rasa kosong di hidupnya. Sampai kemudian, ia melihat seseorang yang sangat ia kenal. Lala, tertawa bahagia bersama orang-orang yang dulu ia anggap tidak penting. Lah, lo serius? Pesen cilok 100.000? Itu dapatnya banyak loh. Lo nggak kesurupan kan? Ya ampun, Cak. Gue cuma lapar, bukan kesurupan. Bagus deh, lo sekarang doyan jajanan kaki lima. Dulu mah duit lo abis buat neraktir orang yang gak tahu diri. Iya ya, dulu gue sampai mikir cinta itu harus selalu berkorban. Ternyata yang bener cinta gak bikin kita sengsara. Sekarang gimana rasanya hidup tanpa drama? Ringan banget, gue bisa ketawa tanpa takut abis ini bakal nangis. Lo pantas dapat itulah. Makanya gue janji sama diri sendiri gak akan lagi maksa bertahan di tempat yang nyakitin. Makasih ya kalian udah maafin dan nerima gue lagi. Gue gak akan menyia-nyiakan sahabat gue lagi. Dulu dia ketawa kayak gitu gara-gara gue. Sekarang bukan. Bahkan buat nyapa aja gue gak pantas ya sekarang. Dulu gue nolak makan murah. Sekarang buat makan aja gak bisa. Harusnya gue yang jagain dia, bukan malah nyakitin. Kebahagiaan yang dibangun dari air mata orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Cepat atau lambat akan runtuh. Malam itu, Rio akhirnya paham. Ia tidak bisa terus hidup dengan menyakiti orang lain, lalu berharap hidup tetap bersikap baik padanya. Dan Rio baru mengerti satu hal. Penyesalan selalu datang belakangan. Biasanya, saat orang yang dulu disia-siakan sudah bahagia tanpanya.